Eh, Sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 yaitu materi tentang segi 4 dan segitiga. Kelas 7 ya, bab 4, segi 4 dan segitiga. Kalian silahkan buka halaman 87. Kita tulis ya materinya. Ini adalah materi setelah garis dan sudut kemarin kita sudah beres. Untuk subbab yang pertama, kita akan mendalami tentang persegi panjang dan persegi. Nah, ya. Nah, kalau untuk materinya, kalian silahkan perhatikan buku kalian masing-masing halaman 89. Ya, persegi panjang itu merupakan bangun segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dengan keempat sudutnya siku-siku. Jadi, dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar, dua pasang sisi sejajar misalnya ya begini ya, untuk yang persegi panjang nih. Nih, ini sejajar yang pertama. Ini sejajar yang pertama, ibu tandain seperti ini, dan ini adalah sejajar yang kedua. Nah, ya. Nah, jadi dia memiliki dua pasang garis yang sejajar, kemudian semua sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat seperti itu ya. Nah, kemudian unsur-unsur perseginya itu ada apa aja? Persegi panjang. Di sini ada AB, ada BC, ada CD, ada DA. Nah, ini ya sebagai sisi-sisi persegi panjang. Kemudian titiknya ada titik A, titik B, titik C, titik D. Disebut juga sebagai titik sudut persegi panjang. Kemudian ada sudut-sudutnya, ada sudut CDA, ada sudut DAB, ada sudut ABC, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai diagonal. Diagonal itu adalah garis yang terbentuk dari sudut yang ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Dan AC juga sama, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kalian tahu dari ini semua adalah sifat-sifat persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapannya itu sama panjang. Ini sisi-sisi yang berhadapan, yang sejajar dia sama panjang. Kemudian yang ini juga dia dengan ini sama panjang. AD sama panjang dengan BC, dan AB sama panjang dengan CD ya. Sisi-sisi yang sejajarnya. Kemudian keempat sudutnya sama besar, membentuk sudut 90 derajat. Diagonalnya sama panjang dan membentuk titik potong. Jadi terdapat titik potong. Ya, membentuk titik potong. Titik potong ini membagi dua garis tersebut sama panjang pula, ya. Kemudian mempunyai dua simetri lipat, gitu, dan memiliki dua sumbu simetri. Kalian perhatikan di buku kalian, dia kalau dilipat membentuk dua. Misalnya AD dan BC bertemu, A bertemu dengan B, C bertemu dengan D, sama kalian dilipat seperti itu, dan A bertemu dengan D, B bertemu dengan C, dilipat sama kalian seperti itu ya. Mempunyai simetri putar tingkat 2, berarti 2 kali sehingga mendapatkan hasil yang sama dan sudutnya bangunannya. Kemudian dapat menempati bingkai dengan 4 cara seperti itu ya. Nah, sekarang keliling persegi panjang ini kalian juga sudah biasa ya, sudah tahu ya. Keliling persegi panjang itu 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Ada pula yang menulisnya 2 kali panjang ditambah lebar seperti ini ya.
Silahkan kalian lebih suka yang mana karena sebetulnya sama aja. Atau bisa juga panjang tambah lebar karena keliling itu adalah jumlah yang ada di sekeliling persegi panjang tersebut. Ini tambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang memiliki rumus panjang dikalikan dengan lebar, seperti itu aja. Ini sepertinya udah sering dibahas di SD ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk persegi ya, untuk persegi. Nah, ini persegi nih. Persegi. Nah, ini untuk persegi. Persegi itu adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Misalnya ini tadi A, B, C, D, dia memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian dia juga memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ini sisi sejajar yang pertama. Ini juga sisi sejajar yang kedua. Sama, ada dua pasang sisi yang sejajar. Sisi-sisinya sama panjang keempat-empatnya dan memiliki sudut siku-siku membentuk 90 derajat di setiap sudut-sudutnya. Unsur-unsurnya sama juga seperti yang persegi panjang, ada sisi AB, BC, CD, AD, kemudian ada titik A, ada titik B, titik C, titik D disebut sebagai sudut. Kemudian ada titik sudut, kemudian ada juga sudut misalnya DAB, ABC, sudut BCD, dan sudut CDA atau ADC. Seperti itu. Kemudian ada AC dan BD sebagai diagonalnya. Ya, sifat-sifatnya keempat sisinya sama panjang. Ini sama panjang semuanya. Kemudian sisi-sisi yang berhadapannya itu sejajar. Kemudian keempat sudutnya membentuk siku-siku 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang, berpotongan, saling membagi dua sama panjang. Kedua diagonalnya berpotongan, tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya apa? Tegak lurus itu nih, dua diagonal ini yang saling berpotongan ini membentuk 90 derajat pula. Sini berarti 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Itu yang dimaksud dengan tegak lurus ya. Memotong tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat dari hasil perpotongannya tersebut. Kemudian keempat sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, betul. Mempunyai 4 simetri lipat, jadi kalau kalian lipat itu ada 4 kali, bisa dilipat 4 cara. Mempunyai simetri putar tingkat 4 juga, mempunyai dapat menempati bingkai dengan 8 cara, seperti itu. Lalu bagaimana dengan keliling persegi? Kalau keliling persegi berarti ini kan sebetulnya kalau keliling tadi kata ibu semuanya dijumlahkan, berarti kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi karena ada 4 ya. Atau bisa kita tulis kelilingnya adalah 4 kali sisi, seperti itu gitu. Bagaimana untuk luasnya? Luas memiliki rumus sisi dikalikan dengan sisi. Seperti itu ya. Jadi untuk materi persegi itu sama persegi panjang dan persegi itu hanya segini aja. Nanti kita mulai ke latihan soalnya. Oke.
Kita masuk ke uji kompetensi ke-1 ya. Uji kompetensi 1 untuk yang bab segi 4 dan segi 3. Untuk yang segi 4 dan segi 3. Bab 4 ya. Kalian buka semuanya halaman 94. Kita ke nomor 1. Di sini di soal yang ditanyakan, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar tentang diagonal persegi panjang. Yang ditanya persegi panjang ya, yang mana yang benar. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Apakah persegi panjang diagonalnya berpotongan tegak lurus? Tidak. Dia tidak berpotongan tegak lurus. Ini ya contohnya. Ini tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus. Nah, ini tidak tegak lurus. Yang tegak lurus itu yang persegi. Jadi, yang ke-1 itu salah. Ya, yang ke-1 salah. Kemudian yang kedua. Kedua diagonalnya sama panjang. Kedua diagonalnya sama panjang itu betul. Kedua diagonalnya sama panjang berarti 2, betul. Diagonal-diagonalnya membagi daerah persegi panjang menjadi daerah segitiga sama kaki. Betul nggak? Menjadi segitiga sama kaki. Menjadi 4 daerah segitiga sama kaki. Ini juga betul. Ya. Kemudian, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kedua diagonalnya ini merupakan sumbu simetri. Ini tidak. Jadi jawaban yang tepat yang 2 dan 3 tadi. Jadi jawabannya yang tepat yang C untuk yang nomor 1. Soal nomor 2. Nomor 2. Diketahui persegi EFGH memiliki diagonal EG dan FH. Berarti kita harus bikin dulu ya perseginya. Kita bikin. Ya, seperti ini. Katanya nama segitiganya adalah EFGH. Memiliki diagonal EG dan FH. EG dan FH. Kalian tarik bikin diagonalnya ya. Kita bikin diagonalnya seperti ini. Ya, lalu pernyataan berikut yang benar yang mana? Mereka berpotongan di titik O. Nah, ini. Mereka berpotongan di titik O. Ya, pernyataan yang benar yang mana? Kita cek. Untuk yang A katanya EO sama dengan FG. EO sama dengan FG. Berarti yang A salah, ya. Untuk yang B, EH sama dengan EG. Salah juga. EH tidak sama dengan EG. Salah ya. Untuk yang nomor yang C, OF sama dengan OG. OF sama dengan OG. Ya, yang betul OF sama dengan OG. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya yang C. Untuk yang D, FH tidak sama dengan EF. FH tidak sama dengan EF. Jadi sudah jelas untuk yang nomor 2 jawabannya yang C lagi. Nomor 3, perhatikan persegi KLMN. Kita bikin persegi lagi KLMN ya.
Nah, iya. Ini dia perseginya. Diketahui katanya sudut yang ini adalah 3B ditambah 12. Yang ini, yang sebelah bawah, 7A di min 1. Nah, ini ya anak-anak bedanya materi persegi panjang, persegi atau bangun segi 4 dan segi 3 di SD dan di SMP. Nah, kita mulai mengkombinasikan soalnya dengan soal aljabar seperti itu ya, atau persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, sekarang perhatikan persegi KLMN ini. Yang ditanyakan di soal adalah A dikurangi B sama dengan berapa, seperti itu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini kan tadi kita sudah bahas bahwa sudut yang terdapat pada persegi ini semua sudutnya adalah 90 derajat. Artinya 3B ditambah 12 itu sama dengan 90 derajat. Dan 7A dikurangi 1 juga sama dengan 90 derajat. Nah, kita tulis aja ya. Kita mulai cari yang A dulu ya. 7A dikurangi 1 sama dengan, tadi ini adalah 90 derajat. Maka 7A sama dengan 91. Satunya pindah ruas, asalnya positif, asalnya negatif jadi positif. Jadi 90 ditambah 1 jadi 91. A sama dengan 91 derajat dibagi dengan 7. 9 dibagi 7, 1, ada sisa 2, 21 dibagi 7, 3. Maka yang A adalah 13 derajat. Seperti itu ya. Bisa. Sekarang kita cari yang B-nya. 3B ditambah 12 sama dengan, juga sama dengan 90 derajat. 3B sama dengan 90 derajat dikurangi 12. Maka B sama dengan 90 dikurangi 12 adalah 78. 78 derajat. Yang asalnya 3-nya perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 78 dibagi dengan 3. 7 dibagi 3 dapat 2, sisa 1, 18 dibagi 3, 6, 26 derajat. Nah, yang ditanyakan berapakah A dikurangi B? Kita kembali lagi ya. A dikurangi B berarti 13 dikurangi 26. 13 dikurangi 26 adalah negatif 13. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya yang A. Jawabannya negatif 13. Sekarang untuk nomor 4 ya. Nomor 4 di soal seperti ini. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang. Nah, ini berbentuk ukuran persegi panjang. Ukuran panjang diagonalnya, nah ini. Diagonal-diagonalnya itu yang pertama 3x plus 15 meter dan yang keduanya 5x ditambah 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut berapa? Nah, itu yang ditanyakan ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa diagonal 1 itu sama dengan diagonal 2 juga gitu. Sehingga kita bisa tulis di sini D1 sama dengan D2. Itu yang ditanyakan berapa ya, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ke persamaannya. D1 sama dengan D2 gitu. Masukin D1-nya berapa? D1-nya kita substitusikan 3x plus 15. Dan D2-nya adalah 5x plus 5. Itu ya. Nah, kita pindahin yang x-nya ke ruas sebelah kiri. 3x min 5x sama dengan 5. Nah, ini juga pindah ruas, positif 15 jadi negatif 15.
Jadi kita terusin ya. 3x min 5x adalah min 2x. 5 dikurangi 15 adalah min 10. Maka x sama dengan min 10 dibagi min 2. Hasilnya adalah 5. X-nya adalah 5. Nah, kalau ditanyain berapakah panjang diagonalnya, berarti ambil salah satunya. Kalian boleh pakai yang D1, boleh pakai yang D2 persamaannya. Ibu pakai yang D1 aja ya. Dari sini kita substitusikan D1 atau diagonalnya, berarti diagonal itu 3x ditambah 15. X-nya sudah diketahui, X-nya adalah 5. 3 dikalikan dengan 5 meter ya, ini satuannya, ditambah dengan 15. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 15 sama dengan 30. Berarti untuk yang nomor 4 jawabannya 30 meter, yaitu yang C gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Kita sekarang ke nomor 5 ya. Nah, kita ke soal nomor 5. Diketahui keliling persegi panjang 72 km. Nomor 5. Ya. Diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 72. Keliling persegi panjang adalah 72 cm. Kemudian jika panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya, katanya. Panjangnya 4 cm lebihnya dari lebarnya. 4 cm lebih dari lebarnya. Berarti ini maksudnya 4 ditambah dengan lebar. Nah, kalian harus bisa nih mengkonversikan kalimat soal menjadi kalimat matematika. Jadi di soal tadi, jika panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya, panjang 4 cm lebih dari lebarnya, berarti kita tulisnya begitu ya. Panjang persegi panjang tersebut adalah berapa? Yang ditanyain panjangnya itu berapa? Seperti itu. Nah, kalau gitu sekarang kita coba kerjakan ya. Nah, di sini diketahui kelilingnya seperti itu. 72 cm. Keliling juga punya rumus. Keliling itu rumusnya adalah 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Seperti itu ya. Nah, 2 panjang ditambah 2 lebar ini sudah diketahui hasilnya. Hasilnya yaitu 72 cm. Kita masukin 72 cm. Seperti itu. Nah, sekarang diketahui juga bahwa panjangnya adalah 4 ditambah lebarnya. 4 ditambah lebarnya. Seperti itu ya. Kita masukin, berarti panjang itu adalah 2 dikali 4 ditambah lebar. Panjang yang ini diganti jadi 4 tambah lebar. Gitu. Ditambah dengan 2 lebarnya. Sama dengan 72. Ulangi ya. 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 72. Nah, 72 ini dari sini kan keterangannya, dan 2 panjang ditambah 2 lebar itu adalah rumusnya, rumus keliling. 2 panjang ini panjangnya sudah diketahui dari soal. Panjang itu adalah 4 ditambah L, sehingga panjangnya ibu ganti, panjang diganti jadi 4 ditambah dengan lebar. Ditambah dengan 2 lebar, kita tulis lagi, nggak boleh ada yang kelewat. Hasilnya harus sama dengan 72. Nah, 2 dikali 4 8. 2 dikali L ditambah plus 2L. Plus 2L lagi sama dengan 72. 2L tambah 2L menjadi 4L. 72 asalnya positif, 8-nya jadi negatif 8. Maka L sama dengan 72 dikurangi 8 adalah 64. 64, 4-nya asalnya perkalian menjadi pembagian. 64 dibagi dengan 4. 6 dibagi 4, 1, sisa 24, 16. Jadi lebarnya di soal diketahui hasilnya adalah 16 cm. Yang ditanyakan bukan lebarnya, tapi
panjangnya. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Panjang itu diketahui rumusnya adalah 4 ditambah dengan lebarnya. Lebarnya sudah diketahui sama kita. Lebarnya adalah 16. Maka panjang sama dengan 4 ditambah dengan lebarnya kita masukin 16 cm. Hasilnya adalah 20 cm. Jadi untuk jawaban yang nomor 5, jawabannya adalah yang A. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Nomor 6, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5 berbanding 2. Berarti kita tulis perbandingan panjang dengan lebar sebuah persegi panjang itu adalah 5 berbanding 2. Nah, berarti kalian tulis seperti ini, ya. Nah, jika keliling persegi panjang tersebut 70 cm, diketahui pula bahwa kelilingnya adalah 70 cm. 70 cm. Nah, 70 cm ini kita masukin langsung kayak soal yang nomor sebelumnya ya, yang kayak nomor 5. Keliling itu kan rumusnya adalah 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Nah, keliling yang sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar itu hasilnya sudah ada di soal. Hasilnya katanya adalah 70 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas persegi panjangnya. Untuk mencari luas persegi panjang, yang ditanyakannya luas. Ketika kita harus mencari luas, berarti kita harus mempunyai berapakah panjang dan lebarnya. Kita harus punya informasi berapa panjang dan berapa lebarnya. Tentu bukan perbandingan. Nah, untuk mencari jawaban tersebut, kita bisa kasih variabel bantuan ini menjadi 5x dan 2x. Jadi panjangnya itu adalah 5x dan lebarnya adalah 2x. Sekarang kita konversikan, artinya sudah diketahui bahwa panjangnya adalah 5x dan lebarnya adalah 2x. Keliling adalah 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 70. Oke, kita masukin sekarang ya, konversikan. 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 70 cm. Nah, 2 panjangnya sama kalian diganti. 2 panjangnya menjadi 5x. Dan 2 lebarnya sama kalian juga diganti menjadi 2x. 2 dikali 2x. Hasilnya harus sama dengan 70 cm. Ngerti? Ibu ulangnya sekali lagi ya. 2 panjang ditambah 2 lebar hasilnya adalah 70 cm. Ini berdasarkan rumus keliling. Dan ini berdasarkan yang keterangan yang ada di soal. Panjang ini diganti sama kita jadi 5x. 2 panjang, 2 dikali 5x. Dan 2 lebarnya kita kan ganti lebarnya menjadi 2x. 2 dikali 2x sama dengan 70. Ya, 2 dikali 5x adalah 10x. Ditambah dengan 2 dikali 2x adalah 4x. Hasilnya harus sama dengan 70 cm. 14x sama dengan 70 cm. Maka X adalah 70 cm dibagi dengan 14. 70 dibagi 14 hasilnya adalah 5. Berarti X-nya adalah 5. Kemudian kita baru bisa cari panjangnya. Panjang adalah soal, kembali lagi ke sini, panjang adalah 5x ya, panjangnya adalah 5x, lebarnya adalah 2x. Kita tinggal masukin. Panjangnya adalah 5x. Sedangkan x sendiri sudah kita ketahui bahwa x ini adalah 5. Berarti 5 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25 cm. Dan lebar adalah 2x. Berarti 2x itu adalah 2 dikalikan dengan 5. Maka lebarnya adalah 10 cm.
Nah, ini belum selesai. Kita baru mendapatkan panjang dengan lebarnya. Bagaimana kalau gitu kita cari luasnya? Sesuai dengan yang ditanyakan di soal, luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Kita masukin panjangnya 25 cm dikali lebarnya 10 cm. Maka hasilnya adalah 250 cm persegi. Nah, untuk nomor 6 berarti kita dapat jawabannya. Jawabannya yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui panjang dan lebar sebuah persegi panjang. Nomor 7 ya, katanya begini. Ada panjang dan lebar sebuah persegi panjang. Masing-masing panjangnya adalah 3Y-1. Dan lebarnya adalah Y plus 3. Ya, diketahui panjang dan lebar sebuah persegi panjang masing-masing panjang 3Y-1 dan lebar Y plus 3. Jika keliling panjang tersebut adalah 68, maka lebarnya berapa? Nah, ini sama tipe soalnya seperti soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu nomor 5 dan nomor 6. Berarti kalian jangan lupa keliling yang sudah diketahui, kita tulis ya. Kelilingnya adalah 68. Keliling sama dengan 68. Keliling itu rumusnya adalah 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. 2 panjang ditambahkan dengan 2 lebar hasilnya adalah di soal diketahui 68. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukin panjangnya sudah diketahui. Kita masukin 2 panjang. Panjangnya adalah 3Y-1 ditambah dengan 2 lebar. Lebarnya kita masukin 2Y plus 3 sama dengan 68. 2 kali 3Y adalah 6Y. 2 kali min 1 min 2. 2 dikali Y plus 2Y. 2 dikali 3 plus 6. Sama dengan 68. Nah, udah gitu kita lanjutin. 6Y ditambah 2Y adalah 8Y. Kita masukin ya, 8Y sama dengan, nah ini, min 2 ditambah dengan 6. Min 2 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 4. Min 2 tambah 6 4 kan. Kemudian 4-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. 68 dikurangi 4. Maka Y sama dengan 64 dibagi dengan 8. Y-nya kita dapat 8 cm. Ya, seperti itu. Belum selesai. Jika keliling nomor 7 ya, jika keliling persegi panjang tersebut yang ditanyakan adalah lebarnya. Lebarnya berarti kita masukin nih. Lebar tadi persamaannya adalah Y plus 3. Y-nya sudah ada. Y-nya adalah 8 cm. Kita masukin 8 cm ditambah dengan 3 sama dengan 11 cm. Jadi untuk yang nomor 7 jawabannya yang A. Kita masuk ke soal yang nomor 8 ya. Nomor 8, perhatikan gambar di soal. Keliling yang ditanyain. Nah, sekarang Ibu mau bikin ya. Bangunnya lumayan agak ribet. Ini
Kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Di sini 4, di sini 6, sini 5, 9, 4 cm. Oke. Keterangan di soal hanya ini aja. Nah, kalian juga perhatikan buku kalian juga masing-masing ya. Nah, kalian disuruh cari berapakah keliling bangun tersebut. Nah, keliling ini tuh berapa? Keliling ini tuh kan sebetulnya ini tambah ini ditambah semua sisi-sisi yang ada di bangun ini, kalian tambah semuanya. Ini semuanya. Masalahnya kita tidak punya info berapa, tidak memiliki informasi lengkap. Kayak ini kita nggak tahu ini berapa gitu ya. Kemudian ini tuh. Nah, kalau kayak gitu gimana cara mencarinya? Sebenarnya sih ini juga mudah aja. Gini. Jadi kita pakai garis bantu ya. Garis bantunya itu di sepanjang ini. Ntar ibu tandain dulu. Ini di sepanjang titik dari sini sampai sini kita bisa kasih tanda nih. Nah, dari sini sampai sini dia memiliki panjang 9 tambah 4 kan? 4 dan 9 gitu. Jadi kita tulis di sini 4 ditambah 9 sama dengan 13 cm. Kemudian di sepanjang ini juga dari sini sampai sini ini adalah 4 ditambah 6 ditambah 5. Jadi tinggi ini adalah 4 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 15 cm. Kalau di sini 15 cm, otomatis yang sejajarnya pun di sini akan 15 cm. Dan yang sejajar dengan ini, dengan yang bawah berarti yang atas, ini juga sama panjangnya 13 cm. Nah, kenapa diperlukan keterangan seperti ini? Ini supaya kita bisa ngerjain. Nah, sekarang gini kan, dari satu sisi sebelah sini aja 15, maaf bukan 15, ini 15 di sini ya. Maksudnya sisi yang ini ditambah dengan yang ini ditambah dengan ini, gitu kan? Nah, ini dulu ini dengan ini, panjang ini dan ini. Panjang ini dan ini berarti 15 cm. Kita mulai dari sisi yang sebelah sini ya. Berarti di sini kelilingnya ya kita masukin 15 cm. Ini dan ini 15 cm. Paham ya? Ini dan ini. Panjangnya 15 cm dapatnya dari mana? Karena di soal tidak ada, dapatnya dari sini. Dari 4 tambah 6 tambah 15. Ngerti? Ya. Nah, kemudian yang ini kan belum. Ini kita gabung sama yang ini. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Ditambah 13 cm. Berarti yang sebelah sini, ini, dan ini itu sudah dapat penjumlahannya, yaitu 15 tambah 13 cm. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Begitu kan? Tambah ini. Sisanya begitu ya. Nah, yang ini kita perhatikan lagi, ditambah. Kita biarkan dulu yang sisi-sisi yang ini.
Dua sisi ini kita biarkan dulu, sebab kita tidak tahu berapa. Yang bisa kita cari adalah yang 5, 6, dan 4. 5, 6, dan 4 itu hasilnya adalah 15. Ini, dan ini. Berarti yang ini sudah kita hitung. Ini udah kita hitung. Ini udah kita hitung. Kita masukin, tinggal kita masukin. 4 tambah 6 tambah 5. Tadi hasilnya adalah 15 cm. Berarti sisanya tinggal yang mana? Sisanya tinggal ini. 1, 2, dan 3 ini. 1, 2, dan 3 ini. Ini, dan ini itu sama seperti yang ada di bawah. Sehingga ini adalah 13 cm. Meskipun kita tidak tahu ini berapa centimeter, berapa centimeter, tidak ada keterangannya di soal. Nah, caranya seperti itu tadi, bahwa sisi yang sebelah sini itu yang ada 3 itu adalah setara, senilai dengan sisi yang ada di bawah ini. Betul? Jadi, kita tambahin lagi, ini adalah 13 cm. 15 tambah 15, 30, 30 tambah 26. Berarti jawabannya 56 cm. Maka keliling untuk soal yang nomor 8, keliling bangun tersebut adalah 56 cm, atau di opsi itu jawabannya yang C. Sekarang masuk ke soal nomor 9. Sebuah papan berbentuk persegi, luasnya 1521. Jadi ini diketahui luas persegi. Kita udah mulai ke soal persegi ya. Luas persegi tersebut diketahui adalah 1521 cm persegi. Yang ditanyain keliling papan tersebut, kelilingnya berapa? Ya, nah berarti kita menggunakan luas persegi. Rumus luas persegi adalah luas sama dengan sisi kali sisi, atau sama dengan sisi kuadrat. Hasilnya sudah ada, bahwa sisi dikali sisi itu hasilnya adalah 1521 gitu ya. Nah, selanjutnya berarti untuk selanjutnya kita pakai yang ini, sentimeter perseginya nanti ya, kita tulisnya belakangan aja. Nah, berarti buat mencari sisinya doang, kuadratnya hilang, pindah ruas menjadi akar kuadrat, akar dari 1521. Nah, kalau kalian gak hafal, ini sebenarnya kan kalian sudah harus bisa prediksi, mengira-ngiranya dengan cara seperti ini. Kalau 10 dikuadratin 100, 20 dikuadratkan itu 400, 30 dikuadratkan 900, 40 dikuadratkan 1600. Nah, 50 dikuadratkan 25, 2500. Seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah bilangan akar pangkat 1521. 1521 itu pasti berada di antara ini. Jadi hasilnya tidak mungkin 20-an atau 50-an karena melebihi. Dia kemungkinan ada di antara 30 dan 40. Di antara 30 dan 40. Jadi 1521 itu ada di antara 30 dan 40. Kemudian nilai 1521 hampir mendekati 1600. Berarti kemungkinan ini 30-annya adalah 30-an yang besar. Di atas 35, di atas 36 karena dia mendekati 1600. Dan kalian cari bilangan angka yang belakangnya 1 apabila dikalikan dengan angka yang sama. Contoh yang belakangnya 1 itu 1 dikali 1, belakangnya 1, kan hasilnya 1. Kemudian 9 dikali 9. 9 dikali 9 adalah 81. Nah, kita kemungkinannya ada di 31 atau 39. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? 31 itu terlalu jauh ke 1600 kalau kata ibu. 31 itu berarti kan kayak 30 kali 30 aja dan lebih sedikit gitu. Kemungkinan yang 39 ya, 39 mungkin saja karena sudah mendekati ke
1600 nih, 1521 kita coba ya. 39 dikuadratkan. 39 dikuadratkan, Ibu juga sering kasih rumus cepatnya sama kalian. 39 dikuadratkan adalah 9 dikuadratkan. 9 dikuadratkan adalah 81. Satunya di bawah, 8-nya sama kalian disimpan. Kemudian 3 dikali 9, 27, 27 dikali 2, 54. 54 ditambah dengan 8 tadi simpanannya. 54 ditambah 8 adalah 62. Di sini 2, simpan di sini 6 karena tadi ada 6 simpanannya. Terus 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan 9. 9 ditambah dengan 6, 15. Nah, berarti ini akurat sama 39. Maka S sama dengan 39 cm. Ya, ini belum selesai. Yang dicari adalah kelilingnya. Berapakah keliling persegi ini? Keliling persegi memiliki rumus 4 dikali sisi. Maka 4 dikali 39. Nah, usahakan kalian pun tidak mengotret. 4 kali 39 itu kalian bulatkan saja dulu. 4 dikali 40. 4 dikali 40 adalah 160. Kalian kurangi aja kekurangannya. 39 itu kan kurang 1 dari 40. Kurangnya ada 1, tapi dikalikan 4, jadi kurangnya ada 4. Artinya 160 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 156 cm. Maka keliling dari persegi yang dimaksud adalah 156 cm. Jawabannya yang C. Yang nomor 10 ya. Nomor 10, perhatikan gambar persegi panjang KLMN dan persegi PQRS. Kita bikin dulu dong berarti ya. Ibu bikin dulu. Mana celananya pakai? Loh, kok gitu? Ya. Nah, ya. Udah ya, tunggu ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Kita kasih nama dulu ya. K, L, M, N, P, Q, R, S. Di sini diketahui RS-nya 8 cm, kemudian ML-nya 12 cm, dan KL-nya 16 cm. Jika luas daerah yang diarsir, nah ini yang diarsir ini luasnya katanya adalah 40 cm. Dia memiliki luas 40 cm persegi. Nah ini yang diarsir ini ya. Yang ditanyakan luas daerah yang tidak diarsir berapa? Luas tidak diarsir. Seperti itu ya. Ya, berarti cara ngerjain luas yang tidak diarsirnya itu berapa? Luas yang tidak diarsir berarti hanya yang sebelah sini dan sebelah sini. Ya. Nah, caranya berarti luas persegi panjang dikurangi dengan daerah yang diarsir dan ditambah dengan luas persegi dikurangi dengan yang diarsir juga. Jadi rumusnya itu luas persegi panjang dikurangi luas arsiran ditambah luas persegi dikurangi juga luas daerah yang diarsir. Seperti itu.
ya. Berarti kita cari nih. Kita cari ya. Supaya cukup di sini deh. Nah, luas sama dengan, kita cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang berarti panjang dikali lebar. 16 cm ditambah 12 cm, tapi dikurangi yang diarsirnya. Dikurangi yang luas yang diarsirnya, dikurangi 40 cm. Gitu. Gini ya. Ini maaf, dikali. Kok ditambah? Dikali ya. Ditambahkan dengan yang ini. Luas perseginya. Luas persegi itu 8 cm dikali 8 cm, dikurangi juga luas yang diarsir 40 cm. Paham ya? Maka 16 dikali 12. 16 dikali 12. Coba 16 kali 12. Kita hitung dulu ya. 192. 192 dikurangi cm persegi, dikurangi 40 cm persegi, ditambah 8 kali 8, 64 cm persegi, dikurangi 40 cm persegi. 192 dikurangi 40 adalah 152. 152 cm persegi. Ditambah dengan 64 dikurangi 40, 24 cm persegi. Maka hasilnya adalah 176 cm persegi. Untuk soal yang nomor 10, jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ya. Perhatikan gambar persegi panjang dan persegi berikut, katanya. Oke, berarti di soal ini Ibu harus gambar. Ini X, di sini 6 cm. Kemudian ini 6 cm. Seperti ini ya. Jika luas persegi panjang, katanya luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini sama dengan 5/2 kalinya luas persegi. Nah, ini 5/2 kalinya luas persegi. Gitu. Ya. Yang ditanya, berapakah keliling persegi panjang? Yang ditanya keliling persegi panjangnya berapa? Nah, kalau misalnya di soal ini diketahui seperti ini ya katanya. Berarti kita harus cari dulu dong, berapa sih 5/2 dari luas persegi? Itu akan menjadi luas persegi panjang. Gitu. Ya, yuk kita cari satu-satu. Sebenarnya bisa langsung, tapi Ibu akan menjelaskan sedikit-sedikit aja ya. Luas persegi panjang itu sama dengan 5/2 kalinya luas persegi. Kita masukin luas perseginya. Luas persegi itu memiliki rumus sisi dikalikan dengan sisi. Ya. Hasilnya 5/2 sama dengan 6 cm dikalikan 6 cm. Gitu. Ya, 3. 18 dikalikan dengan 5. 18 dikali dengan 5 hasilnya adalah 90 cm persegi. Maka diketahuilah luas persegi panjang itu adalah 90 cm persegi.
Nah, karena kita hanya disuruh mencari keliling, kita juga kalau disuruh cari keliling, kita harus cari dulu dong panjangnya X-nya ini, karena baru ada lebarnya aja. Karena rumus keliling itu harus ada panjang dan lebarnya juga. Berarti kita cari berapakah panjang dari persegi panjang ini. Nah, di soal di sini diketahui bahwa luas persegi panjang adalah 90 cm persegi. Luas persegi panjang itu memiliki rumus panjang dikalikan dengan lebar. Panjang dikalikan dengan lebar ini hasilnya udah ada. Hasilnya tadi adalah berapa? 90 cm persegi. Panjangnya kita cari dikalikan dengan lebarnya. Di soal lebarnya adalah 6 cm. Kita masukin 6 cm. Sama dengan 90 cm persegi. Maka panjang sama dengan 90 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 15 cm. Maka diketahuilah sekarang panjangnya adalah 15 cm. X sekarang kita sudah ketahui. Dia adalah 15 cm. Gitu ya. Ini akan memudahkan kita mencari rumus keliling. Maka keliling dari persegi panjangnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya 15 cm ditambah lebarnya 6 cm. Maka hasilnya 2 dikali 21 cm. Kelilingnya adalah 42 cm. Jadi jawaban yang nomor 11 adalah yang B. Soal yang nomor selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 12 ya. Untuk soal yang nomor 12, Ririn memiliki sebuah kain berbentuk persegi panjang. Berarti kita bikin dulu. Nah, kalau yang kita butuh sketsa kita bikin aja ya. Kira-kira seperti ini. Dia berencana menghias kain ini. Dia mau dihias dengan memberi renda di sekeliling kain. Nah, jadi di renda ini. Nah, ini mau dikasih renda-renda gitu di sekelilingnya ya. Berarti di keliling-kelilingnya aja di bagian sini. Nah, seperti itu. Lalu jika renda yang diperlukan Ririn, nah, rendanya ternyata yang diperlukan Ririn adalah 550 cm. Gitu. Berapakah ukuran kain yang mungkin dimiliki oleh Ririn? Berarti yang ditanyainnya kemungkinan Ririn punya kainnya berapa ukurannya ya. Nah, untuk soal yang ini nomor 12 berarti kalian harus mencari kepastian jawabannya itu dengan mencoba satu persatu A, B, C, D setiap opsinya. Gitu ya. Sekarang kita cek dari yang A. Untuk yang A, katanya yang A 125 panjangnya dan lebarnya 100 cm. Kita buktikan. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Boleh langsung ya, panjang tambah lebarnya. Berarti 125 tambah 100. Berarti 225. 225. Hasilnya adalah 450 cm. Berarti yang A jawabannya salah. Kita cari yang B. Kita coba lihat yang B. Yang B katanya panjangnya 125 dan lebarnya 125 juga. Keliling sama dengan 2 dikali 125 ditambah 125. Panjang ditambah lebar 250. Hasilnya adalah 500 cm.
salah juga. Yang C 150 cm kali 100, katanya panjangnya 150 dan lebarnya 100. Kalau ini keliling sama dengan 2 dikali 150 tambah 100. Tadi 250 kali 250, 500 cm. Berarti ini salah juga, karena yang diminta adalah yang 550. Kita coba yang D ya. Kita coba yang D. Yang D katanya 150 kali 125. Panjangnya katanya 150 dan lebarnya 125. Maka keliling sama dengan 2 dikali 150 tambah 125 adalah 275. 275. 2 kali 275, 550 cm. Jawabannya yang tepat berarti yang D, sesuai dengan renda yang dibutuhkan. Lanjut ke soal yang nomor 13. Nomor 13. Sebuah kolam renang memiliki bentuk persegi panjang berukuran panjang 12 dikali 10 cm. Kita bikin ya. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Katanya sebuah kolam renang ini berukuran 12 dikalikan dengan 10 cm. Ini 12 cm, 12 meter. 10 meter. Di sekeliling kolam akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter sekeliling kolam dan akan dipasang keramik. Nah, jadi di sini kenapa Ibu bikin ini? Karena di sekeliling ini katanya ini tuh dari sini tuh ke sini itu 1 meter jaraknya ya. Si 1 meter ini akan dibikin jalan dan akan dibikin keramik. Jadi mau dibikin keramik nih di sini, sepanjang ini mau dibikin keramik. Yang ditanyakan adalah luas jalan yang di keramik itu berapa. Berarti luas yang di keramik, berarti caranya gampang. Caranya berarti luas yang ini persegi panjang yang besar dikurangi dengan persegi panjang yang ada di dalam. Ya, persegi panjang luar dikurangi dengan persegi panjang dalam. Gitu. Maka luas yang di keramik ini rumusnya tadi adalah luas persegi panjang luar dikurangi luas persegi panjang yang dalam. Itu akan mendapatkan luas yang di keramik berapa gitu ya. Nah, berarti kita ini kan 12 meter dan 10 meter ini untuk yang luar. Kalau untuk yang dalam berapa? Nah, di sini kalau semuanya itu 12 nih. Panjangnya ini di sini 12. Kalau yang dalam berarti harus dikurangi 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. 1 meter dikurangi 1 meter dengan 1 meter di sebelah kiri dan kanan. Jadi 12 meter dikurangi 2.
Di sini 1 meter, di sini 1 meter, 2. Berarti di sini yang di dalamnya itu adalah 10 meter untuk panjangnya. Ya, kemudian untuk lebarnya di sini, misalnya ini 10, berarti di sini juga atas dan bawahnya dikurangi 1, berarti ini adalah 8 meter. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, berarti caranya ya udah tinggal kita kerjain aja. Kita kerjakan ya. Sini boleh. Luas yang luar. Luas luar sama dengan 12 cm, 12 meter dikalikan dengan 10 meter. Hasilnya sama dengan 120 meter persegi. Kemudian kita kerjakan juga luas persegi panjang yang di dalam. Yang di dalam itu 10 meter dikalikan dengan 8 meter. Hasilnya adalah 80 meter persegi. Nah, kita kurangi, akan menjadi luas yang di keramik. Sama dengan 40 meter persegi. Jadi untuk jawaban yang nomor 13 itu jawabannya yang ini ya, jawabannya itu tidak ada di opsi. Jadi jawabannya seharusnya yang 40 meter persegi. Kebetulan tidak ada di opsinya. Sekarang kita masuk soal nomor 14. Sebidang lantai berukuran 4,8 meter dan 4,5 meter. Nah, jadi kira-kira seperti ini. 4,8 kali 4,5 katanya dia akan dipasang dengan keramik ukuran 30 cm kali 30 cm. Jadi kita tahulah ya, buat masang keramik gini, dipasang keramik seperti itu. Dan begitu seterusnya. Itu katanya ukuran keramiknya adalah 30 cm kali 30 cm. Berapa banyakkah keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai tersebut? Ya, berarti kan ini mah sebetulnya gampang. Banyaknya keramik itu yaitu luas lantai dibagi dengan luas keramiknya. Kita masukin ya, kita ke sebelah sini ya. Ini dinyatakan dalam X deh, biar kita mudah. Ini kan ya. Luas lantai itu 4,8 kali 4,5. Supaya mudah kita konversikan ke sentimeter supaya sama ya. 480 berarti dari meter ke sentimeter itu turun 2, berarti kalikan 100. 480 cm dikalikan dengan 450 cm dibagi dengan luas keramiknya 30 cm kalikan dengan 30 cm. Ini juga kita bisa coret nih. Ini coret ini. 48 dibagi 3 itu 16. 45 dibagi 3 itu 15. 16 kali 15 berarti 160 tambah 80, 240. Jadi jawabannya yang ya
seperti itu. Jadi 16 kali 15 itu kalau yang perkalian 15, perkalian 5, kalian tidak perlu mengkotretnya. 16 kali 15 itu berarti 116 kali 10, 160, dan setengahnya dari 160, yaitu 80. 160 ditambah dengan 80, 240. Jawabannya yang B. Kita ke soal yang nomor 15. Perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar dua buah persegi. Dua buah persegi ini yang besar memiliki ukuran 8 cm sisinya, dan yang kecil 6 cm. Diketahui pula bahwa garis ini yang ada di titik A itu adalah titik pusat persegi PQRS. Jadi titik pusatnya. Titik pusat ya. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut. Nah, karena dia titik pusat, ketika kita memutar ini mau diputar ke arah yang bagaimanapun, ini tetap akan membuat yang berada di dalamnya ini adalah 1/4 kalinya dari persegi tersebut. Persegi yang kecil ini, ya. Jadi 1/4 itu maksudnya karena kalau misalnya kita bikin jadi tegak lurus ya, dia itu jadi yang seperti ini. Nah, kira-kira dia tuh jadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi 1/4-nya ini. Seperti itu ya. Artinya kalau di sini itu semuanya adalah 6 cm, maka setengahnya adalah 3 cm. Ini gambarnya tidak mewakili soal yang nomor 15, soalnya ini seharusnya gambarnya jadinya persegi, harusnya persegi gini. Nah, maaf ya. Di sini 3 cm, berarti di sini juga 3 cm. Maka luas untuk daerah yang diarsir ini adalah 3 cm dikali 3 cm. Hasilnya adalah 9 cm persegi. Untuk yang nomor 15, jadi jawabannya yang C.